firman Tuhan katakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah perkataan firman Allah. Ketika mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu menjadi rema. Saudara, saya percaya kalau firman Tuhan itu menjadi rema, itu pasti akan tersimpan di lubuk hati kita, dan itu pasti akan tertanam, dan itu juga akan menjadi firman yang hidup, yang berkuasa, yang bisa mengubah hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu kalau jadi rema, itu pasti akan berkuasa dalam hidup kita, ya. Kemudian dia katakan begini, saudara, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, saudara mau percaya atau tidak, firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun yang kita derita. Saya mengatakan ini bukan karena saya tidak mengalami, karena saya mengalami, makanya saya sampaikan. Saudara, ini jelas Alkitab katakan, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang sakit itu dari penyakitnya. Seperti pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Apakah yang orang lumpuh ini sembuh oleh karena dia punya iman? Enggak. Saudara bayangkan ya, pada waktu itu orang banyak sekali berbondong-bondong datang kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi seorang lumpuh ini karena dia nggak bisa berjalan, dia digotong oleh 4 orang. Pada waktu dia digotong, bayangkan saudara, rumah tempat Yesus melayani sudah penuh dengan orang. Jadi orang lumpuh ini nggak bisa masuk. Satu-satunya yang dilakukan oleh 4 orang ini, mereka buka loteng atap. Sen, istilahnya sen. Tindakan iman. Kenapa saya bilang tindakan iman? Kira-kira saya tanya, adik Santi kalau datang bertamu di rumah orang, kamu bongkar orang peseng, orang marah atau tidak? Marah, saudara. Marah. Bayangkan saudara, ini 4 orang ini, mereka sudah siap terima risiko. Walaupun mereka mau dibenci, mau dipukul, mau dimarahin oleh tuan rumah, yang penting orang lumpuh ini harus kami bawa berjumpa dengan Tuhan dulu. Urusan dia marah atau tidak itu urusan belakang. Yang penting ketemu dulu dengan Tuhan. Bukakan atap loteng. Akhirnya orang lumpuh itu bisa masuk. Yesus sampai terheran-heran. Luar biasa. Baru Yesus katakan, imanmu yang menyembuhkan. Bukan iman orang lumpuh ini, iman ke-4 orang ini. Saudara, pertama-tama cara kerja kesembuhan harus punya iman dulu. Ya toh? Kedua, harus percaya. Ketiga, harus bertindak. Ya. Iman, percaya, dan bertindak. 3 hal ini menentukan cara kerja kesembuhan. Saudara, dia katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya supaya kita sembuh? Satu-satunya Tuhan bilang, jaga hati, saudara. Terkadang hati kita ini bisa diintimidasi oleh orang, bisa diintimidasi oleh setan, bisa diintimidasi oleh orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita menutup pintu rapat-rapat, orang yang memberikan kekhawatiran di dalam hidup kita, saudara, maka kesembuhan itu akan terjadi. Kan biasanya begini, kalau misalnya kita, contoh lah, atau ketika saudara, ini kesaksian nyata ya, kira-kira jam 12 malam, salah satu jemaat KSM telepon saya, Mama Pendeta, suamiku Mama Pendeta teriak-teriak, dia kesakitan di bagian perut, kalau bisa tolong Mama Pendeta datang doakan. Saya bilang, Bu, ini kan sudah tengah malam, suamiku nggak ada. Begini saja, saya doakan dari sini, yang penting kamu hidup tenang. Besok nanti saya akan datang kebetulan sampai sana. Tiba-tiba saudara, besok saya datang, saya lihat Bapak Ibu memang perutnya sudah bengkak sekali. Terus, apakah ketika ibu itu menyuruh saya melayani Bapak itu,
saya harus begini. Ayo mari kita berdoa. Enggak. Tuhan cuma bilang begini sama saya, ajak dia beribadah. Ajak aja dia pergi beribadah. Saya bilang, ayo Pak, ikut saya beribadah. Kita ada ibadah keluar dari bawah. Gak bisa Bapak Pendeta, gak bisa. Saya mau bangun aja gak bisa. Ini perutku sudah membesar saudara memang. Saya bilang, memang kenapa kamu? Kamu itu sebenarnya sakit apa? Mungkin saya disantet orang. Itu perkataan dia saudara ya. Saya bilang begini, kalau kamu mau sembuh, ayo ikut saya pergi beribadah. Saudara, pada waktu itu dia masih ragu. Dia tadinya tidak mau ikut. Tiba-tiba, karena saya katakan begini, kalau kamu mau sembuh, ayo ikut saya beribadah. Akhirnya dia ikut saya dari belakang. Saudara, pada waktu dia ikut saya dari belakang, meskipun jalannya terkepuk-kepuk begini, dia tetap jalan. Sementara beribadah dia menahan sakitnya luar biasa. Dia sakitnya luar biasa. Saudara, tiba-tiba selesai ibadah, apakah Bapak ini langsung sembuh? Enggak sembuh. Pulang dia ke rumah. Tiba-tiba Tuhan izinkan dia tidur semalaman. Pagi-pagi istrinya telepon saya. Mama Pendeta, puji Tuhan. Pada waktu bangun di pagi hari, suami saya perutnya sudah kempes dan dia sudah bisa kembali bekerja. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itulah tindakan iman kita, saudara. Terkadang kuasa Tuhan itu belum bisa bekerja saat itu juga, tapi Tuhan mau menguji sampai di mana batas iman kita. Apakah kita datang cuma karena cari kesembuhan, cuma karena cari mujizat, atau benar-benar kita datang karena kita rindu dan haus karena Tuhan. Amin. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan. Akhirnya sembuh. Kalau pada waktu itu, waktu dia mengatakan begini sama saya mau pendeta disakit orang, tiba-tiba saya katakan begini, aduh bahaya itu, aduh bisa-bisa kau mati. Kira-kira Resanti dia kepikiran atau tidak? Kepikiran saudara ya. Meskipun mungkin dia disantet oleh orang, saya bilang enggak, kamu enggak disantet kok. Yakin aja di ibadah kamu sembuh. Yakin aja, percaya aja. Nah kalau saya bilang begini, aduh bahaya ini, kamu pasti akan mati. Firman Tuhan katakan begini, iman tanpa perbuatan mati. Iman harus ada tindakan. Artinya pendeta sudah berdoa. Tergantung tindakan orang itu mau bertindak, nah, iya kan? Kalau dia mau bertindak, saudara, maka saya percaya baru di situ kuasa Tuhan bekerja. Saudara lihat kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang pertama-tama yang harus kita jaga itu hati kita. Nah hati kita kan mudah sekali dirongrong oleh iblis, mudah sekali dipengaruhi oleh orang. Tetap setia sampai garis finish, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan sampai kita benar-benar mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan pernah iman kita mudah dipengaruhi oleh orang. Amin. Jangan pernah iman kita mudah dipengaruhi oleh setan, oleh siapapun. Tetapi mari kita punya prinsip bahwa sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Karena itulah kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin.